warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab 3, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita geser. Ini materi yang Ibu jelasin itu adalah materi yang udah dibahas di pertemuan kemarin ya, tapi kalian mungkin yang nonton belum sempat mengikuti pelajaran ekonomi kemarin. Ketinggalan. Makanya di sini ada beberapa nama teman kalian ya, ada Yaser sama Cindy. Mereka yang waktu itu berbicara. Oke, lanjutin ya. Sebelum masuk ke materi tadi, Ibu mau ngasih tahu, mau ingetin bahwa siapa aja pelaku ekonomi itu. Nah, pelaku ekonomi itu ada produsen, distributor, konsumen, pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Ini adalah yang kita udah bahas di bab pertama. Kemudian, apa aja kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Lanjut lagi. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan ini yaitu berfokus pada perilaku produsen. Nanti besok-besok kita akan belajar perilaku distributor, konsumen, dan aliran kegiatan ekonomi. Oke, langsung aja. Sebelum kalian lebih fokus lagi, Ibu harap kalian berdoa dulu ya. Sudah berdoa sebelum belajar, dan kita lanjutkan lagi. Perilaku produsen. Oke, perilaku produsen. Produsen itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan produksi. Nah, produksi sendiri adalah kegiatan menambah nilai barang. Oke, produksi berarti menambah nilai barang. Yang semulanya barang itu nggak ada manfaatnya, jadi lebih bermanfaat. Gitu. Di sini Ibu kasih contoh ada, ya contoh produsennya ada candy shop. Di sini adalah kalau Ibu namainnya kedai candy gitu. Dia jualan permen ya. Nah, faktor-faktor produksinya. Faktor-faktor itu adalah yang mempengaruhi ya. Jadi sama aja kayak yang mempengaruhi si candy shop dalam memproduksi itu apa aja. Dalam teorinya ada 2 nih. Ada faktor produksi asli dan ada juga faktor produksi turunan. FP itu singkatan dari faktor produksi ya. Faktor produksi asli adalah alam dan tenaga kerja. Nah, mereka ini adalah yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedangkan yang turunan ini bisa dibuat oleh manusia, yaitu modal. Modal itu duit ya. Terus pengusaha atau yang punya jiwa entrepreneur. Ini adalah si ownernya. Biasanya gitu. Oke, jadi faktor produksi ada 2, ada yang asli dan ada yang turunan. Ibu lanjut lagi. Nah, kurva. Kita belajar kurva produsen. Oke, Ibu perkecil. Wah, ini sudah dicoret-coret ya. Nah, ini dia. Kurva produsen itu dibagi menjadi 2. Ada yang isokos dan ada yang isokuan. Ketukar. Isokuan dulu baru isokos. Ya, sama aja lah. Di sini kita cari definisinya dulu deh. Nah, isokuan adalah jumlah output sama saat memproduksi dengan 2 faktor produksi. Sedangkan isokos, biaya yang sama saat memproduksi 2 faktor produksi. Isokuan itu kan ada dari kata quantity, makanya di sini jumlahnya yang sama. Quantity sama dengan kuantitas, kuantitas sama dengan jumlah outputnya. Gitu. Sedangkan cost ini adalah in bahasa artinya biaya. Nah, biaya yang sama gitu. Contohnya nih,
Ibu kasih di sini isokuan ada sebuah tabel. Tabel di sini menunjukkan bahwa ada kombinasi A, B, C, dan kombinasi D. Dengan outputnya sama ya, sama-sama 50, sesuai dengan tadi. Di sini kan dia bilang bahwa jumlah outputnya sama. Makanya Ibu tulis 50 semua. Kemudian, yang berbeda adalah kombinasi dari dua faktor produksinya. Tadi kalian udah ingat ya, produksi itu faktornya ada dua yang Ibu ambil, yaitu modal dan tenaga kerja. Di sini modalnya 8, tenaga kerjanya 1, terus 4 dan 2, 2 dan 4, 1 dan 8. Diputer-puter aja tuh. Hingga akhirnya dapat 4 kombinasi. Nah, 4 kombinasi ini kita masukin ke kurvanya. Itu. Tadi cara nulis pertamanya tuh ini kan modal 8. Modal 8 tenaga kerja yang dipakai 1. Makanya di sini adalah titik A gitu. Kemudian kombinasi yang B 4 dan 2 ini kombinasi B. Jadi kita nulisnya satu-satu gitu. Kita tandain ini C. C itu seperti ini ya. Gitu. Kemudian yang D. Nah, inilah bentuk kurvanya. Jadi bentuknya melengkung seperti itu. Nah, di sini Ibu kenapa Ibu tulis di sini ada Ibu tulis ini ada isokuan 1, isokuan 2, isokuan ini isokuan 1, isokuan 2, isokuan 3 dan isokuan 4. Karena Ibu ingin menjelaskan bahwa bentuk isokuan itu bisa berubah-ubah, bisa semakin ke atas ya. Nah, ketika dia semakin ke atas, berarti ini semakin ke atas ya artinya kalau gini. Ketika dia semakin ke atas, itu jumlahnya pun semakin besar. Nah, ketika semakin besar, maka dia yang paling bagus. Produksi isokuannya itu semakin besar, skalanya gede gitu. Sedangkan di sini isokos, nah isokos itu bentuknya udah miring begitu aja, nggak ada lengkung-lengkungnya. Di sini kalau isokos karena kan kita ngomonginnya biaya yang sama, jadi anggaran duitnya nih, anggaran duit perusahaan untuk memproduksi. Misalnya kita patoknya di sini yang isokos 1, isokos 2, isokos 3. Isokos 1 berarti budgetnya itu cuma 10 juta. Isokos 2 itu budgetnya 15. Terus isokos 3 budgetnya 18. Nah gitu. Jadi semakin dia bergeser ke kanan, ini ke kanan ya, semakin dia ke kanan maka semakin besar juga anggaran perusahaannya dalam memproduksi. Nah, kalau kita gabung bentuk kurvanya jadi seperti ini. Jadi sebelah vertikal itu modal, sebelah horizontalnya adalah tenaga kerja. Ini poin nolnya. Bentuknya kurva produksi seperti yang Ibu gambarin di situ. Jadi dia bersinggungan. Singgungan. Dia nempel dikit terus abis itu naik lagi atau turun lagi. Gitu. Itu kalau singgungan. Kalau perpotongan tuh kayak gini. Ini misal garis nih. Terus, nah itu baru potong. Beda ya. Sedangkan kurva produsen itu hanya bisa bersinggungan, tapi tidak bisa berpotongan. Semakin dia bersinggungan berarti semakin bagus. Karena ini produksinya sesuai dengan budgetnya. Itu artinya. Ya. Oke, itu tadi kurva produsen. Sekarang kita beralih ke nah, kelihatan nggak tuh? Ada teori produksi. Nah, teori produksi di sini Ibu kasih tahu ya bahwa ini candy shop, yaitu kedai candy yang memproduksi permen. Nah, sang ownernya hanya memiliki 2 karyawan. Gitu, tokonya kecil di sini ya. Kemudian ada yang namanya hukum pertambahan hasil produksi yang semakin menurun atau in bahasa Inggris adalah the law of diminishing return. Nah, ini dipelopori oleh Bapak David Ricardo. Artinya di sini kalau misalnya faktor produksinya terus-menerus ditambah, maka hasil produksinya lama-lama akan menurun. Oke, Ibu kasih contoh di sebelahnya.
Nah, di sini ya ada tabel. Tabel itu keterangannya ada tenaga kerja, ada output, ada marginal produksi, sama produksi rata-rata. Oke. Tenaga kerja, kamu tahu ya, itu adalah faktor produksinya. Output ini adalah hasil produksinya. Marginal produksi adalah perubahan atau penambahan produksinya. Sedangkan produksi rata-rata adalah produksi per unitnya itu berapa biayanya. Oke, di sini tenaga kerja 2, maka hasil produksinya itu 75. Yang 3, 90, 4, 110, sampai dengan 6, 125. Marginalnya, kenapa Ibu tulisnya tuh di tengah-tengah ya? Karena dia adalah perubahan atau penambahannya berapa banyak. Di sini 15 Ibu dapat dari selisih antara 90 dengan 75. Yaitu selisihnya 15. Positif ya, bertambah 15. Kemudian yang 90 ke 110 yaitu masih bertambah 20. Nah, 110 ke 120 bertambah 10. 120 ke 125 dia bertambah 5. Dari sini kita tahu bahwa dia penambahannya yaitu semakin dikit. Dari 15, 20, 10 ke 5. Jadi dia semakin dikit nambahnya. Itulah yang dimaksud tadi the law of diminishing marginal return. Jadi tambahannya itu semakin sedikit kalau kita menambah tenaga kerja. Jadi sebenarnya kalau misalnya tokonya kecil ya udah tenaga kerjanya segitu aja. Karena kalau misalnya ditambah-tambah terus dia malah bengong, dia nganggur gitu, nggak kerja dia. Di sini kalau di soal tuh biasanya pertanyaannya adalah berarti the law of diminishing marginal return berlaku pada saat tenaga kerja berjumlah. Jumlahnya berapa? Kita lihatnya bahwa marginal ini penurunannya di mana? 15 ke 20 kan masih nambah nih. Nah, 20 ke 10 sudah terjadi penurunan. Berarti kita tarik nih. 10 ini adalah berlaku the law itu tadi. The law bla bla bla. The law of diminishing marginal return. Berarti berlaku saat tadi outputnya itu kalau 10 kita tarik ke bawah ya. Kita tarik bahwa outputnya sedang 120 dan tenaga kerjanya 5. Berarti Ibu tulis lagi di bawah. Gimana nih? Ya. Berarti tadi berlaku the law saat berapa? Q-nya atau outputnya ya. Outputnya sama dengan 120 dan tenaga kerjanya TK ya. Dan TK-nya sama dengan 5. Itu dia. Kemudian itu yang penting ya. Jadi saat berlakunya the law adalah pada saat dia penurunannya di mana. Gitu. Terus kita lihat ke bawah. Saya tadi 10, maka ke bawahnya adalah yang 120. Kalau ke atas berarti yang 110. Gitu. Kalau ke atas salah ya. Karena kita pilihnya yang ke bawah. Nah, ini ada kurva lagi nih. Ini adalah kurva produksi total. Jadi gabungan ya, ada kurva total produksi, ada kurva average product, dan ada kurva marginal product. Bentuknya seperti ini. Dia melengkung-melengkung gitu. Yang intinya, mana ya, Ibu kayak udah nulis. Nah, informasi berdasarkan kurva yang penting dari gambar di atas atau kurva di atas adalah ketika total produksinya maksimal, maka marginal produksinya sama dengan 0. Itu adalah yang perlu digarisbawahin, yang perlu diingat sama kalian. Cara taunya dari mana? Nih, TP maksimal itu adalah posisi TP yang di puncak tuh, udah Ibu tulis ya. Sedangkan MP sama dengan 0 adalah nih, kalau kita tarik ke bawah, maka MP-nya kan pas sama garis nih, garis horizontal yang di bawah. Maka itu sama dengan 0 artinya. Gitu.
Kemudian lagi nih. Ini Ibu contohin apa nih? Produksi rata-rata. Produksi rata-ratanya misalnya di sini Ibu tulisnya 100 maksimal. Ini ya 100. Di sini 100 paling puncak. Maka ketika dia udah sampai puncak, maka waktunya dia turun. Sama, ini pun sama yang total produksi. Ketika dia udah sampai puncak, maka langsung turun. Misalnya sebelum dia puncak kan 95. 95 ke 100 masih nambah 5. Berarti dia masih positif marginalnya ya. Marginalnya masih positif. Tapi ketika dia turun, maka misalnya Ibu contohnya di sini 100 jadi 90, maka marginalnya negatif. Itu berarti sudah terjadi penurunan. Gitu. Nah, terus sekarang terakhir adalah hitung-hitungannya. Oke, kok jadi berantakan ini? Wah, berantakan sekali. Oke, Ibu rapin dulu. Ya, ini adalah kamus pentingnya ya. Kamus penting dalam materi produksi. Ini hapus, hapus, hapus. Kok bisa jadi berantakan ya? Jadi di sini ada beberapa poin. Yaitu yang satu, ini definisinya masih ada nih, tergantung. Tergantung output atau hasil atau jumlah produksi. Ini disebutnya adalah, ini kita ngomongin biaya produksi ya, temanya. Ini masuknya ke biaya tetap. Biaya tetap. Biaya tetap atau namanya tuh fixed cost. Terus yang kedua itu biaya salah, ketukar Ibu. Yang pertama itu bukan biaya tetap. Ya. Yang pertama karena dia tergantung berarti namanya biaya variabel. Variabel. Nah, sedangkan yang kedua baru nih kita namanya biaya tetap. Biaya tetap. Atau tadi apa? Fixed cost ya. Fixed cost. Sedangkan tadi kalau biaya variabel itu namanya variabel cost gitu. Nah, sedangkan yang poin berikutnya di sini Ibu tulis tuh total. Total biaya produksi yaitu menambahkan nih VC itu adalah variable cost ditambah dengan FC atau fixed cost. Ini adalah pengertian dari biaya total. Nah, kemudian ada biaya rata-rata. Udah ya, berarti ini definisinya yaitu biaya rata-rata. Biaya rata-rata atau disebutnya average cost. Average cost. Average cost itu biaya rata-rata yang rumusnya adalah total cost-nya atau biaya total, ini total cost, biaya total dibagi sama kuantitinya. Kuantiti itu adalah jumlah, JML, jumlah. Nah, kemudian ada yang paling terakhir, tambahan. Ayo, sebelumnya udah ada kata tambahan ya, tambahan atau perubahan biaya. Tambahan adalah marginal. Marginal, karena di sini ngomonginnya tambahan biaya, berarti marginal cost atau biaya marginal. Nah, di sini definisinya marginal cost adalah tambahan atau perubahan biaya karena penambahan satu faktor produksi. Bukan beberapa, bukan 1%. Oke, bukan beberapa dan bukan 1%. Nih, bukan beberapa dan bukan 1%. Kemudian, nah,
Di sini Ibu kasih contoh tadi kan kedai candy ya. Nah, kedai candy berarti biaya variabelnya atau variable cost-nya sama dengan bahan baku. Kan tadi kalau variable cost dia sesuai dengan jumlah produksi. Di sini bahan baku kalau misalnya produksinya semakin besar, maka belanja bahan bakunya juga semakin banyak gitu. Sedangkan fixed cost artinya dia tetap nggak berubah meskipun produksinya besar ataupun produksinya nol, nggak sama sekali produksi, tetap dia harus bayar. Nah, di sini contohnya adalah bayar sewa. Gitu. Nah, sekarang ke hitung-hitungannya. Diketahui TC sama dengan 50 ditambah 2Q min 0,5 Q kuadrat ditambah Q pangkat 3. Kalau misalnya dikasih tahu Q-nya sama dengan 10, terus yang ditanyanya variable cost, fixed cost, variable cost, total cost, average cost, dan marginal cost. In bahasa, berarti yang ditanya biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, sama biaya marginal. Oke, perhatikan ya. Di sini, biaya variabel dulu. Mana biaya variabel? Pertama tuh biaya tetap ya. Oke. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung dengan kuantitas ya. Makanya di sini jawabannya 50. Karena 50 adalah yang nggak ada Q-nya. Sedangkan yang ada Q-nya berarti dia tergantung sama kuantitas. Nah, yang tergantung kita masukin ke variable cost. Variable cost berarti kan 2 ya, 2 Q. Nah, tadi Q-nya 10, berarti Ibu tulis di sini 2 dikali 10 gitu. 0,5 kali 10 pangkat 2 terus tambah 10 pangkat 3. Ketentuan mengerjakannya adalah yang pangkat kamu kerjain dulu ya. Udah, nanti berarti hasilnya 970 gitu. Kemudian yang total cost atau biaya total, cara menghitungnya kamu jumlahkan aja. Fixed cost tadi 50. Berarti 50 ditambah sama variable cost-nya. 50 ditambah 970. Jadi hasilnya 1020 gitu. Dan terakhir, marginal cost. Mana nih marginal cost? Mana ya? Masih ada nih. AC dulu. Nah, AC itu rumusnya adalah total cost dibagi dengan Q. Maka 1020 dibagi sama 10. Coret-coret dapatlah 102. Marginal cost itu rumusnya TC aksen. TC aksen itu berarti kita harus menurunkan TC atau turunan TC. Di sini kita tahu bahwa TC-nya itu mana tadi TC? Nih. Balik lagi ke sini ya. TC-nya itu adalah 50. Balik lagi ke sini, TC-nya 50 ditambah 2Q min 0,5 Q kuadrat tambah Q pangkat 3. Nah, kalau misalnya kamu mau menurunkan, caranya adalah kamu lihat yang punya variabel. Yang nggak punya variabel, berarti kamu nggak usah hiraukan. Langsung dibuang aja dia. Berarti caranya di sini, yang punya variabel yaitu 2Q min 0,5. Kan dia TC aksen ya, TC aksen. TC aksennya itu tadi 50 ditambah 2Q ditambah atau dikurang? Dikurang 0,5 Q pangkat 2 terus ditambah Q pangkat 3 kan gini. Tadi Ibu udah bilang bahwa kita fokus sama yang punya variabel ya. Berarti ini dibuang. Yang punya variabel itu ini ya, yang punya variabel berarti ini kan Q pangkat 1 sebenarnya. Maka dikalikan ke depan. 1 kali 2, jawabannya 2, maka 2. Nah, Q-nya
pangkatnya diturunin 1 berarti kan jadinya habis. 1 kurang 1 berarti kan 0. Berarti dia udah nggak punya pangkat. Min. Nah, ini sama, kita kaliin dulu. Berarti jawabannya 1 kan? 1 nggak perlu ditulis. Maka kita punya, karena udah diturunin 1, berarti tinggal 1. Nah, 2 min Q. Nah, kalau ini langsung aja. Tulis 3 tambah 3 Q, berarti masih punya kurangi 1 tinggal 2. Maka Ibu tadi nulisnya seperti itu ya. Nih, 2 min Q tambah 3 Q pangkat 2. Tinggal kalian ganti deh Q-nya jadi 10. Gitu. Maka hasilnya adalah 292. Nah, sebelum kalian stop video ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga kalian paham sama materinya. Yang belum paham boleh langsung tanya ke Ibu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.